Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Hari ini Usari akan menerangkan tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat. Langsung saja ya anak-anak. Peredaran darah manusia. Nah, tujuan peredaran darah manusia yaitu untuk mengedarkan zat-zat makanan dan oksigen. Karena zat makanan dan oksigen harus diedarkan ke seluruh tubuh dan zat sisa metabolisme harus dikeluarkan agar tidak menimbulkan gangguan. Nah, di sini Usari akan membahas alat peredaran darah manusia. Darah adalah cairan yang mengalir di dalam tubuh. Darah mengalir di dalam bagian tubuh disebut peredaran darah. Alat peredaran darah ini meliputi jantung dan pembuluh darah. Jantung memompa darah sehingga dapat mengalir dalam pembuluh darah. Nah, alat peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang pertama yaitu jantung. Letak jantung di dalam rongga dada agak sebelah kiri, terlindungi oleh tulang rusuk. Rongga jantung terdiri dari 4 ruang, 2 ruang di sebelah kiri dan 2 ruang di sebelah kanan. Nah, bisa lihat gambar ini anak-anak. Jadi, nama ruangnya yaitu serambi kanan, bilik kanan, dan serambi kiri, bilik kiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Nah, di sini ada 3 macam pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah arteri, kedua vena, dan ketiga kapiler. Di sini Usari akan terangkan satu persatu. Arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri yang paling besar disebut aorta. Yang kedua yaitu vena. Vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Dan yang ketiga yaitu pembuluh kapiler, adalah pembuluh darah yang berukuran sangat kecil, merupakan tempat pertukaran berbagai jenis zat dengan sel-sel tubuh. Selanjutnya, perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Yang pembuluh arteri dulu ya anak-anak. Yang pertama, berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung. Yang kedua, mengalirkan darah yang mengandung oksigen, kecuali arteri paru-paru. Yang ketiga, aliran darah lebih cepat. Yang keempat, letak pembuluh jauh dari permukaan tubuh. Yang kelima, dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. Yang keenam, denyutan terasa. Dan yang ketujuh, hanya memiliki satu katup dekat jantung. Selanjutnya, pembuluh vena. Yang pertama, berfungsi mengalirkan darah masuk ke jantung. Yang kedua, mengalirkan darah yang mengandung karbon dioksida, kecuali vena yang ada di paru-paru. Yang ketiga, aliran darah tidak secepat di pembuluh arteri. Keempat, letak pembuluh dekat dengan permukaan tubuh. Kelima, dinding pembuluh tipis dan kurang elastis. Keenam, denyutnya tidak terasa. Dan yang ketujuh, katup terdapat di sepanjang pembuluh. Selanjutnya, darah. Pada manusia, darah merupakan cairan tubuh yang meliputi 8% dari berat tubuh seseorang. Kira-kira mempunyai volume 4-5 liter. Mengapa darah memiliki peran penting bagi tubuh manusia? Ayo, kenapa anak-anak? Nah, Usari jelaskan di berikutnya ini ya. Dalam tubuh manusia, darah berperan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengangkut zat-zat makanan, air, dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Yang kedua, sel darah merah membawa karbon dioksida dan zat-zat sisa metabolisme menuju alat-alat ekskresi. Yang ketiga, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke bagian tubuh tertentu. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan suhu tubuh. Yang kelima, sel darah putih sebagai alat pertahanan tubuh dari infeksi kuman penyakit. Yang keenam, mengedarkan enzim-enzim ke seluruh tubuh. Dan yang ketujuh, mengedarkan air ke seluruh tubuh.
Nah, itu tadi peran darah dalam tubuh manusia. Selanjutnya, komponen darah. Sistem sirkulasi pada manusia adalah sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah tunggal. Nah, di sini komponen darah ada plasma darah dan sel darah. Nah, di sel darah sendiri ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Di sini Usari akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah adalah bagian darah berupa cairan jernih kekuningan. Plasma darah mengandung 90% air, 8,5 protein yaitu fibrinogen, globulin, dan albumin, dan sisanya glukosa, lemak, enzim, garam mineral. Nah, dalam garam mineral ini ada natrium, kalium, dan kalsium. Selanjutnya yaitu eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berbentuk pipih. 2. Tidak berinti. 3. Cekung bikonkav. Nah, di eritrosit terdapat hemoglobin atau Hb, yaitu darah berwarna merah yang fungsinya mengikat oksigen dan CO2 serta mengedarkannya ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu leukosit. Leukosit atau sel darah putih memiliki ciri-ciri berbentuk tidak tetap, berinti, tidak berwarna. Nah, leukosit bersifat amoeboid atau dapat bergerak. Fungsinya membunuh kuman penyakit. Selanjutnya yaitu trombosit. Trombosit atau keping darah berbentuk tidak teratur, tidak berinti, dan ukurannya lebih kecil. Fungsinya membantu proses pembekuan darah. Nah, jadi di sini ketika anak-anak luka, nanti yang menutup darah yang keluar dari tubuh yaitu trombosit. Selanjutnya, peredaran darah manusia. Yang pertama, cara kerja jantung. Jantung bergerak, mengembang, dan menguncup. Saat rongga jantung mengembang, maka darah mengalir mengisi rongga pada jantung. Nah, berikutnya yaitu peredaran darah manusia. Berdasarkan arah alirannya, peredaran darah manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh, kemudian kembali ke jantung. Alur peredaran darah besar yaitu dari bilik kiri menuju ke aorta, kemudian ke kapiler seluruh tubuh, kemudian masuk ke vena atas dan bawah, setelah itu ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil, yaitu jalur peredaran darah kecil lebih pendek daripada peredaran darah besar. Darah dari jantung atau bilik kanan mengalir ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, alur peredaran darah kecil yaitu bilik kanan, arteri paru-paru, masuk ke paru-paru, masuk lagi ke vena paru-paru, dan kemudian serambi kiri. Nah, itu tadi materi hari ini dari Usari. Semoga anak-anak semua lebih paham. Bisa dibaca lagi di buku penanya supaya lebih memperjelasnya. Usari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.